Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menemukan diri kita terjerat dalam jaring kebiasaan merusak diri sendiri. Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin tampak tidak berbahaya pada awalnya, tetapi seiring waktu, mereka dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan spiritual kita. Buddha Sang Bijaksana yang tercerahkan memberikan kebijaksanaan abadi yang terus membimbing kita menuju kehidupan yang lebih memuaskan dan harmonis. Pada video ini, kita akan menjelajahi 8 kebiasaan merugikan yang secara perlahan merusak kita, sambil menggali ajaran spiritual Buddha untuk memberikan pencerahan tentang bagaimana kita dapat memutuskan belenggu dari pola-pola merusak ini dan merangkul kehidupan dengan kesadaran dan transformasi yang lebih besar. Berlebihan dalam berpikir. Salah satu kebiasaan yang paling merusak adalah kecenderungan untuk terus-menerus berpikir, melompat-lompat dari satu pikiran ke pikiran lainnya seperti monyet yang gelisah. Hal ini dapat menyebabkan kecemasan, stres, dan perasaan terlalu terbebani. Nah, solusi dari permasalahan tersebut ialah menerapkan sikap mindfulness pada diri kita. Ajaran Buddha mengajarkan kita untuk hidup saat ini, menyadari pikiran-pikiran kita, dan mengembangkan ketenangan batin melalui praktik meditasi. Jangan menyesali masa lalu, juga jangan mengkhawatirkan masa depan. Masa lalu merupakan sesuatu pelajaran, masa kini merupakan suatu kenyataan, dan masa depan merupakan suatu harapan. Untuk mewujudkan harapanmu di masa depan, hiduplah saat ini. Tidak bijaksana dalam mengatur keuangan. Siklus utang dalam dunia yang semakin materialistik membuat kita mudah terjerumus ke dalam godaan konsumerisme dan menghabiskan uang yang sebenarnya tidak kita miliki. Ajaran Buddha tentang kepuasan dan ketidakterikatan dapat menjadi cahaya pemandu dalam mencapai kesejahteraan finansial. Buddha menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam membedakan keinginan dan kebutuhan. Mengelola keuangan dengan bijaksana adalah keterampilan penting yang dapat memberikan kestabilan finansial dan mengurangi stres keuangan. Cobalah mulai mempelajari cara mengelola keuangan. Bisa buat rencana anggaran, pelajari cara menabung dan investasi, hindari utang yang tidak perlu, bijak dalam pengeluaran besar, cari cara untuk dapat tambahan penghasilan, edukasi keuangan, lakukan pemantauan dan evaluasi rutin, serta jangan lupa untuk pelajari tentang asuransi dan perlindungan. Tidak kalah penting dari hal itu, cobalah untuk sisihkan sebagian dari penghasilanmu untuk kebajikan. Kalau sudah berurusan dengan uang, tidak bisa dadakan, semua harus direncanakan. Terjerat dalam hubungan toksik. Hubungan yang kita pelihara memiliki dampak besar pada kesejahteraan kita. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang tidak peduli atau membawa negativitas ke dalam hidup kita dapat menguras energi dan kebahagiaan kita. Selalu ingat, mengakhiri hubungan toksik adalah tindakan positif dan berani yang dapat membawa Anda menuju kehidupan yang lebih sehat, bahagia, dan harmonis. Jangan ragu untuk mencari dukungan dan bantuan saat Anda memutuskan untuk melangkah maju menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam Manggala Sutta, Buddha mengingatkan kita untuk memiliki pergaulan yang baik, karena keberkahanmu juga dipengaruhi oleh siapa orang-orang yang ada di sekitarmu. Mengkonsumsi konten negatif. Di era digital ini, kita sering diserang oleh berita dan konten negatif setiap hari. Mengurangi paparan terhadap konten negatif dapat menciptakan lingkungan mental yang lebih mendukung. Untuk menjaga kesejahteraan mental dan emosional,
Sangat penting untuk mengatur konsumsi konten dan membatasi paparan terhadap konten negatif. Memilih konten yang positif, mendukung, dan memberdayakan dapat berkontribusi positif terhadap suasana hati dan persepsi diri Anda. Selain itu, mempraktekkan teknik-teknik relaksasi, meditasi, dan menjalin hubungan sosial yang sehat juga dapat membantu mengurangi dampak negatif dari konten negatif. Gaya hidup diam. Mengabaikan kesehatan fisik kita dengan menghindari olahraga dapat memiliki konsekuensi serius bagi kesejahteraan kita secara keseluruhan. Sangat penting untuk menjaga tingkat aktivitas fisik yang sehat setiap hari. Aktivitas fisik teratur seperti berjalan kaki, jogging, bersepeda, atau senam sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan mencegah resiko penyakit yang terkait dengan gaya hidup diam. Konsultasikan dengan profesional kesehatan atau pelatih kebugaran untuk rekomendasi program latihan yang sesuai dengan kondisi tubuh dan kebutuhan Anda. Emotional eating. Mengonsumsi makanan ketika kita tidak lapar sebagai cara untuk mengatasi stres emosional dapat menyebabkan kebiasaan makan yang tidak sehat dan penambahan berat badan. Untuk mengatasi kebiasaan emotional eating, penting untuk mencari dukungan dari profesional kesehatan mental atau ahli gizi. Teknik-teknik relaksasi, terapi kognitif perilaku, dan olahraga teratur dapat membantu mengatasi pola makan emosional dan meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik secara keseluruhan. Selain itu, penting untuk belajar mengidentifikasi penyebab emosional dari keinginan makan berlebihan dan mencari cara yang sehat untuk mengatasi emosi atau stres, seperti berbicara dengan teman dekat, menjalani hobi yang menyenangkan, atau bermeditasi. Kekurangan tidur. Kurang tidur secara terus-menerus dapat mengganggu fungsi kognitif, meningkatkan stres, dan melemahkan kesehatan fisik dan mental kita. Penting untuk menjaga kebiasaan tidur yang sehat dengan tidur dalam jangka waktu yang cukup, yang umumnya direkomendasikan antara 7-9 jam per malam untuk orang dewasa. Tidur berkualitas dan teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional. Merendahkan diri sendiri. Mengkritik diri sendiri terus-menerus dan menggunakan kata-kata negatif untuk menggambarkan kemampuan kita dapat merusak harga diri dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Merendahkan diri sendiri secara terus-menerus dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Perasaan tidak berharga yang kurangnya harga diri dapat mempengaruhi kesehatan mental secara keseluruhan. Keraguan diri dan merendahkan diri sendiri dapat mempengaruhi hubungan sosial. Seseorang mungkin merasa sangat sulit untuk berinteraksi dengan orang lain, merasa tidak pantas untuk memiliki teman atau pasangan, atau mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat. Orang yang merendahkan diri sendiri cenderung takut mengambil resiko untuk mencoba hal-hal baru karena mereka merasa tidak mampu atau tidak layak untuk sukses. Kurangnya keyakinan diri dan perasaan tidak berharga dapat menghambat prestasi akademik ataupun profesional. Beberapa orang mungkin mengatasi rasa rendah diri dengan mengkonsumsi alkohol, merokok, atau menggunakan obat-obatan terlarang. Orang yang merendahkan diri sendiri cenderung sulit mengatasi rintangan dan tantangan dalam hidup karena mereka merasa tidak mampu. Perjalanan menuju pembebasan dari kebiasaan merusak ini bukanlah usaha dalam sehari semalam. Ini membutuhkan komitmen, kesadaran diri, dan pemahaman mendalam tentang ajaran spiritual Buddha. Dalam kata-kata Buddha, jangan tinggal di masa lalu, jangan bermimpi tentang masa depan, konsentrasikan pikiran pada saat ini. Semoga kita semua menemukan inspirasi dalam ajaran Buddha dan memulai perjalanan transformasi diri, memutuskan belenggu dari kebiasaan yang secara perlahan merusak kita, dan merangkul kehidupan dengan kesadaran, kedamaian, dan kepuasan yang lebih besar. Semoga video ini bermanfaat.
Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.